Ini nomor 11 per 3. Perhatikan gambar berikut. Ada titik E dan F adalah titik tengah BD dan AC. Jadi ada segi 4 atau trapesium ini, A, B, C, D. Lalu ada garis BC kan, garis BD sama garis AC nih yang di tengah ini. BD ini kita cari titik tengahnya. Jadi membagi BD dengan sama panjang di tengah itu. AC juga titik tengahnya ada. Yang satu hurufnya E, yang satu hurufnya F. Kita tulis aja di sini E, sini F. Nah, sehingga membentuk sebuah garis gitu kan. Nah, E dan F itu yang kita cari. Terus dikasih angka-angka nih, AB-nya 8, CD-nya 20. Yang ditanya EF. Gimana cara nyarinya? Mudah ini. Kalian coba bikin garis yang lurus sama si EF. Jadi kayak diteruskan gitu ya. Kita kasih nama titik K lah di sini ya. Nah, tujuannya untuk mencari EF itu ke sini nih. EF itu adalah EK dikurangi dengan FK. Untuk mencari EK, kalian lihat segitiga yang besar ini. DBC, kelihatan DBC, sama segitiga yang kecilnya EBK. Sehingga nanti bisa kita bandingin. Tulis ya, segitiga EBK dan segitiga DBC. Bandingin EK per apa? Per CD ya, karena dikasih tahu kan 20 CD-nya. Sama dengan yang dikasih tahu lagi. Kira-kira apa yang dikasih tahu? Kalau BK per BC nggak dikasih tahu kan? Nah, yang dikasih tahu itu adalah BE per BD. Karena dia tadi dikasih tahu E itu adalah titik tengah dari BD. Berarti B ke E kita misalin 1 kan? E ke D juga 1. Berarti kalau B ke D itu adalah 1 ditambah 1, 2. Jadi BE per BD itu adalah 1 per 2. Kita tulis BE per BD. Substitusiin angkanya ya. EK per CD-nya 20 sama dengan 1 per 2. Berarti EK ini ada masalah. Ini nggak bisa nulis. Ada sesuatu yang salah. Oke, bisa sekarang. EK sama dengan setengah dikali 20. Berarti berapa EK-nya? 10 ya. Oh, mudah sekali ya. Bisa kan? Kebayangkan? Sekarang FK-nya gimana? Lihat, untuk mencari FK itu pakai segitiga yang ACB. Kelihatan ACB segitiganya? Sama segitiga CFK. Ya, ACB dengan CFK. Oke, kita kerjain aja ya. Mau di mana? Di sini aja ya. Segitiga CFK dan segitiga CBA. Oke, CFK-nya kita cari. Yang kita fokusin kan cari FK. Berarti FK per apa? Per AB ya, karena dikasih tahu kan AB-nya 8. Sama dengan jangan CK per KB, karena nggak dikasih tahu angka CK dan KB-nya berapa. Yang dikasih tahu itu adalah CF
sama FA, ya kan? Karena F kan titik tengah dari AC, berarti CF itu 1, FA itu 1. Sehingga A ke C itu adalah 2. Kita tulis CF per CA. FK-nya yang dicari per 8 sama dengan CF-nya itu adalah 1, CA-nya adalah 2. Berarti FK berapa? Setengah dikali 8, 4. Nah, udah dapet deh. EF-nya adalah EK dikurang FK. EK adalah 10, FK 4. 10 kurang 4 berapa? 6. Jawabannya C. Nomor 12. Diketahui HI dan IJ itu adalah 20. Terus IK itu 12. Yang ditanya adalah KM. Ini M ya. Ini L. Terus ini K. Nah, KM ini nih. Sekarang kita harus lihat dulu angka-angkanya. 12, 20. Oke. Terus sudut-sudutnya. Yang ini siku-siku. Mana lagi yang siku-siku? Sebelah sini ya. Ibu cuma nulis yang siku-sikunya aja. Ini juga siku-siku. Oke ya. Terus kalian lihat lagi yang kira-kira bakal sama nih. Ini alfa, ini juga alfa. Siku-siku alfa. Berarti di sini beta, di sini pasti beta ya nggak? Ya. Terus kalian lihat lagi. Ini siku-siku, ini beta. Ya, berarti ini apa? Alfa dong, ya nggak? Ya, jadi gini, siku-siku ditambah sama alfa ditambah sama beta itu harus 180 derajat. Jadi setiap segitiga itu mengandung siku-siku, mengandung alfa, dan mengandung beta di soal ini ya. Oke ya. Nah, kalau udah kayak gini berarti siku alfa beta udah jelas bahwa mereka itu sebangun. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa segitiga yang ini, misal ini IKH dengan segitiga KJM itu adalah sebangun. Siku-sikunya yang satu di K, ini juga di K. Ini alfa, yang ini alfanya di sini. Terus ini beta, yang ini beta. Gitu. Terus angka-angkanya, ini 12 kan? Ini 20. Yang ditanya K ke M. Oh, K ke J-nya dicari. K ke J berarti, lihat, ini 20 cm. Ini 12, berarti 20 dikurangi 12, K ke J-nya 8 ya. Terus angka 8. Oke. Terus bandingin deh. 8 ini diapit oleh dua sudut siku-siku dan beta. Siku-siku dan beta itu adalah si KH ya. KH, oke. Terus KM, siku-siku dan alfa ini 12. Yang ditanyakan KM. Ya udah bandingin KM sama si 12. KM per 12. Terus ini yang diketahui lagi adalah si 20 cm, yaitu HI. HI itu diapit oleh alfa dan beta. Alfa dan beta itu si MJ. Buat cari MJ,
kita nggak dikasih tahu ya. Berarti kita bandinginnya sama si angka 8 ini dulu. Sama angka yang ini, KHK kan. Nah, karena dia adalah siku-siku, maka kita bisa pakai Pitagoras. Pakai triple Pitagoras boleh. 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Didapat hasilnya itu 400 dikurangi 144. Ya, dapat 256 sehingga akarnya itu 16. Nih ya, 16. Berarti kita bisa bandingin siku-siku dengan beta. Siku-siku dengan beta itu adalah si KJ. Ya, KJ dengan HK. KJ per HK. Sama dengan KJ per HK. Ini 12-nya Ibu tulis dulu aja angkanya ya. Hurufnya. IK dulu Ibu tulis. IK. Ya udah, KM-nya dicari per IK-nya 12 sama dengan KJ-nya 8, HK-nya 16. Berarti KM sama dengan 8 per 16 dikali 12. Berapa? 12 4. Ya, 16 dibagi 4. 12 dibagi 4 itu 3. 16 dibagi 4, 4. 8 sama 4, 2. 2 kali 3, 6. Jadi KM-nya adalah 6. Jawabannya yang A. Lanjut ya. Nomor 13. Diketahui persegi ABCD. ABCD. Dia sisinya 16. Terus ada CEFG. Sisinya 12. Panjang A ke C nih, A ke C nih yang ditanya nih. Kita lihat dari sudut-sudutnya ya. Ini siku-siku ya. Nah, ini kita misalin alfa ya. Alfa berarti di sini kita misalin beta. Nah, alfa plus siku-siku 90 derajat ditambah beta itu harus 180 derajat karena dia nih Ibu hijauin ya. Nih berpelurus kan? Nih. Kalau ada kayak gini nah, ini misal alfa, ini siku-siku, di sini beta. Ini karena berpelurus, dia sudutnya harus 180 derajat. Oke, berarti sama kayak total sudut segitiga, ya nggak? Nah, kalau udah ketahuan kayak gini, udah ketahuan nih kalau gambarnya bisa kita lihat bahwa mereka itu sebangun. Ini alfa. Ini kita bisa tulis kalau di sini alfa, di sini siku-siku, berarti di sini beta. Ya, karena kan total alfa beta siku-siku itu 180. Ini siku-siku, ini beta, berarti di sini alfa. Kita tulis ya. Ini beta, di sini alfa. Udah deh, tinggal bikin gambarnya yang sama. Siku-siku alfa beta. Siku-siku alfa beta. Yang siku-siku yang di sini C, alfanya yang B, betanya yang A. Sini siku-sikunya yang C, alfanya yang E, ini yang B. J ke B itu adalah belum dikasih tahu. J ke A yang ditanya. B ke A dikasih tahu 16 ya. B ke A kan 16. B ke C dikasih tahu 16. C ke E dikasih tahu 12 ya.
Berarti B ke E berapa? 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Terus diakarin. 256 ditambah 144 adalah 400. Hasilnya 20 dikali 20 ya. Berarti 20. Nih, berarti ini 20. B ke E-nya. Yang ditanya adalah J ke A. J ke A per BC sama dengan AB per BE. JA per BC-nya berapa? 16 sama dengan AB-nya 16 per BE-nya 20. Berarti JA sama dengan 16 per 20 dikali dengan 16. Dibagi 4. 20 bagi 4, 5. 16 kali 4 dibagi 5. Berapakah itu? 16 kali 4. 24. 4 tambah 2, 6. 64 dibagi 5. 1, 5. 14 dibagi 2 itu 2, 10 ya. 40 dibagi 5, hasilnya 8. Jadi jawabannya 12,8. Oke. Jawabannya yang D. Bisa ya? Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar adalah soal nomor 14 ya. Ini ada L, ada M, ada N, ada O, ada P, ada Q, di sini R ya. R, di sini N lagi. Coba kalian buka ada 2. Jadi sama N-nya ada 2 gitu. Pernyataan yang benar. Oke, gini dulu. Kita analisis dulu ya. Lihat di sini ada siku-siku kan di O ini. Terus dibagi 4 sudut yang sama besar. Berarti 90 dibagi 4 itu sekitar 22,5. Jadi satu bulatan itu 22,5 derajat. Terus dia itu nih ditarik garis gitu. Nah, nanti dia ini bakalan membentuk kayak gini. Di sini siku-siku nih. Ya, kita gambar ya. Ini siku-siku, ini juga siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku. Terus ini siku-siku lagi, yang di sini siku-siku lagi. Sekarang kita lihat, ini ada 2 sudut yang udah sama nih. Siku-siku bulat, siku-siku bulat. Berarti yang ini sama ini, ya, LRO itu sama aja sudutnya dengan ORN. Kita misalin alfa ya. Di sini alfa, di sini juga alfa. Terus lagi, ini juga sama. ONP sama itu siku-siku ya ONP. OPN sama OPN yang ini. Sama-sama OPN lagi. Ini Ibu misal ini ya, ini N aksen misalnya. Ini OPN. OPN sama OPN aksen. Dia juga sama diapit oleh siku-siku lingkaran, berarti ini juga nih, siku-siku lingkaran, berarti ini sama yang ini sama sudutnya. Sama-sama alfa juga. Tulis alfa, di sini alfa. Nah, artinya bahwa mereka itu sudut yang sama, berarti bisa disebut dia kongruen. Oke, selanjutnya gimana nih cara mencarinya? Kalau udah kongruen gini, berarti yang pendek yang ini nih samanya sama yang ini ya, buat jadiin tuh, kasih titik garis 1. Terus kan siku-siku terhadap garis tegak lagi nih, berarti yang Ibu kasih garis 2 dia itu adalah sama. Oke, terus yang Ibu kasih garis 3 dia sama nih. Ya, itu
bisa dilihat dengan jelas. Terus M ke P sama R ke M itu sama. Aku kasih tandanya bintang lah di sini. Udah deh. Kita bisa lihat dari pilihan ganda. LR sama dengan RM. Betul atau tidak? Salah. Ya, LR itu tidak sama dengan RM. Berbeda. Pasti lebih panjang RM. Terus RM sama PN. RM sama PN. Nggak tahu PN ke sini, nggak tahu PN ke sini ya. Oke, tapi karena ini sama, PN dan PN aksen itu sama, tapi ini dibandinginnya sama si PM. PM nih, PM sama PN, anggap di sini lah, atau ke sini lah. PM sama PN. Beda, berarti jawabannya yang B salah. PN, bukan, yang C tadi ya. RM sama, tadi RM sama PN, RM sama PN, berbeda ya. PN sama PM, berbeda juga. Ini sama LR sama RN. LR sama RN. Nah, sama. Ini sama ini. Berarti kita bisa jawab jawabannya yang D. Gitu. 15. Diketahui gambar berikut. AB 20. Ini A. Ini B. A ke B 20. Oke. Terus A ke C 12. Ini C ya. Yang ini ke sini. 12. Terus C ke D 10. C ke D 10. Maka panjang D ke E. Ini ya, D ke E itu yang ini. Yang ditanya tuh yang ini. Nih, yang memerahin. Berapa sih D ke E gitu kan? Oke, gimana cara mencarinya? Gini caranya. Kalian lihat bahwa ini sudutnya dia sama lagi. Gitu. Ini kalian lihat. Sini siku-siku. Ini berimpitan kan? Lihat, perhatiin segitiga yang besar ABC dengan segitiga DBE. Nah, sama-sama berimpitan di sudut B. Kita misalin ini alfa ya. Alfa sama siku-siku. Berarti yang ini itu si sudut A ini beta. Nah, berarti sudut D juga beta. Itu udah jelas kalau itu mereka itu sebangun. Ya udah, kita bikin nih segitiga. Yang pertama sama segitiga yang kedua. Di sini ada siku-siku, di sini betanya, di sini alfanya. Ya, ini alfa, ini beta, siku-siku. Oke, ini C, ini A, ini B, ini E, alfanya yang B, betanya yang D. Ya udah, kerjain deh. A ke C-nya 12, A ke B-nya 20, E ke B belum diketahui. Ya, belum diketahui kan? Terus, apalagi yang D ke E yang ditanya. B ke D, nah B ke D bisa kita cari nih. Dengan cara mencari ini dulu ya, B ke C. 20 sama 12, triple Pythagorasnya berarti ini dibagi 4. Dapat, ya benar, 20 bagi 4 itu 5. 12 dibagi 4 dapat 3. 3, 5, triple Pythagorasnya 4 kan. 4 dikali 4 itu 16.
Jadi D ke B-nya adalah 16 dikurangi 10, sehingga D ke B-nya 6. D ke B 6. B ke A adalah 20 ya. B ke C 16. Ini salah berarti yang tadi. B ke C-nya 16. C ke A adalah 12. Oke, bener. Nah, udah nih, angkanya udah kayak gini. Baru deh dicari E ke D-nya. E ke D-nya bandingin sama si CA. ED per CA sama dengan DB per AB. ED-nya yang dicari. ED sama dengan DA ya. CA-nya 12. DB dapat 6. AB dapat 20. Ibu kesini ya. Berarti ED sama dengan 6 per 20 dikali 12. 20 sama 12-nya dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. 20 dibagi 4, 5. 6 dikali 3, 18 ya. 18 per 5 itu hasilnya adalah 3,6. Ya, 18 dibagi 5. 3, 15. 3. 30 dibagi 5, 6. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke part 4.